Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita kembali akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap kita sungguh dipersiapkan hati kita di dalam perenungan kita hari ini, secara khusus dalam minggu-minggu ke depan ini, yaitu kita sudah masuki minggu keempat Paskah. Berarti kita sudah mempersiapkan hati kita di dalam memperingati Jumat Agung dan Paskah. Mari Bapak Ibu, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. Kembali kami ucap syukur padamu ya Tuhan, jika hari ini Tuhan terus memberikan kekuatan dalam hidup kami melalui kebenaran firman Tuhan. Kami sadar hidup dalam dunia ini tidaklah mudah, tetapi biarlah iman percaya kami terus setia pada Tuhan, terus taat pada Tuhan, terus teguh di dalam Tuhan. Biarlah ketika kami boleh percaya, beriman pada Tuhan, kami bukan mengikut Tuhan karena untung ataupun memperhitungkan untung maupun ruginya, tetapi kami tetap teguh memiliki iman percaya berkami kepada Tuhan, karena Tuhan kami yang memelihara, yang mengasihi, yang menebus kami, yang telah menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, tolonglah setiap kami. Berkatilah kami melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal 12 ayat 36 sampai 43. Yohanes pasal 12 ayat 36 sampai ayat yang ke-43, saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Kemudian dilanjutkan di dalam ayat 37 sampai 43. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya. Sebab Yesaya telah berkata juga, Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita pernah mendengar seorang tokoh yang bernama Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci ini pernah menggoreskan lukisan tentang perjamuan malam. Saat melukis wajah Yesus dan wajah murid-muridnya, pasti da Vinci membutuhkan observasi dan interpretasi mengenai wajah-wajah mereka. Wajar tentunya, karena ia tidak memiliki satupun foto dari mereka. Ada banyak orang mengatakan jika dibandingkan dengan murid-murid Yesus yang lain, interpretasi da Vinci untuk wajah Yohanes kurang tepat. Yang menggambarkan Yohanes sebagai pemuda dengan wajah yang mirip perempuan, dengan senyuman yang mengingatkan orang pada Mona Lisa, tangan yang putih lembut saling menggenggam. Ingat, sampai Dan Brown, penulis buku Da Vinci Code, mengatakan orang ini adalah Maria Magdalena, untuk mendukung tafsiran ngawurnya bahwa Yesus menikah dengan Maria Magdalena. Memang Da Vinci tidak dapat dipersalahkan. Sekali lagi, karena saat perjamuan malam tidak ada fotografer yang menggambar mereka, memfoto mereka. Siapa sebenarnya Yohanes? Yohanes adalah saudara Yakobus. Dia yang paling muda di antara murid-murid Yesus yang lain. Meski demikian, ia bukanlah orang yang lemah, yang tidak tegas. Ia dijuluki anak guru, semangat berkobar, ingin memanggil api dari langit untuk menghukum orang-orang Samaria yang menolak Yesus. Saat telah menjadi pemimpin jemaat, ia pun dikenal tegas. Ia memperingatkan jemaat itu berhati-hati dengan musuh-musuh Kristus yang ia sebut sebagai penipu. Yohanes adalah murid Yesus yang paling cepat menangkap apa yang Yesus maksudkan. Bisa jadi karena ia selalu menaruh perhatian pada perkataan Yesus. Ia adalah murid yang pertama mempercayai kebangkitan, meski hanya melihat kain kafan saja. Dalam Injil Yohanes berulang kali terucap kata percaya. Tampak
bahwa kata ini sangat bermakna bagi Yohanes. Ia merasa sangat prihatin ketika banyak orang menolak untuk percaya. Sampai-sampai ia mencari sebab ketidakpercayaan mereka. Dan seolah-olah menemukan penghiburan dalam kitab Nabi Yesaya. Kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-38 dan juga ayat yang ke-40. Ternyata sejak dahulu ketidakpercayaan telah menjadi persoalan besar. Yohanes menggunakan kata percaya dalam Injilnya dengan dua pengertian waktu. Kepada orang yang belum percaya, kata ini digunakan hingga 98 kali. Sementara kata percaya yang lain adalah dalam pengertian terus percaya. Kata ini ditujukan untuk menguatkan iman orang percaya agar tetap teguh dalam keadaan apapun. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sebagai pertanyaan refleksi kepada setiap kita, apakah saya dapat mempercayai Tuhan dalam segala keadaan tanpa memperhitungkan untung dan rugi? Ambil saat hening sejenak, saudara dapat memeriksa diri saudara dengan jujur dan tulus. Kemudian, tuliskan pikiran dan perasaan saudara itu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.